Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita hari demi hari. Hari ini hari Kamis 20 November 2025. Kita bersyukur Tuhan terus mengasihi kita dan menjaga kita tentunya. Kita masih terus belajar dalam renungan malam ini dalam topik komitmen rohani sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Komitmen adalah salah satu tanda bahwa kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tentunya sampai hari ini kita sudah belajar banyak hal dan kita masih akan terus belajar sampai mengakhiri bulan November ini. Dan hari ini kita belajar dengan judul komitmen untuk berdiri teguh. Kita akan membaca ayat hafalan kita hari ini 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat ini berbunyi demikian, karena itu saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, berdiri teguh adalah satu karakter dari anak-anak Tuhan yang perlu kita miliki. Artinya kita tidak goyah dengan apapun juga yang terjadi di sekeliling kita, kita tetap maju melangkah bersama Tuhan. Kalau saudara memperhatikan ayat ini ada dalam konteks mengenai kebangkitan, tubuh kebangkitan kita. Pasal 1 Korintus 15 adalah pasal mengenai kebangkitan, di mana suatu hari kelak kita akan bangkit dan menerima tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang didasari oleh kebangkitan Kristus tentunya. Setelah Paulus memberikan berbagai macam ajaran mengenai kebangkitan ini selama sebanyak 57 ayat, dan ayat 58 ia menutup dengan menyatakan agar jemaat Korintus berdiri teguh dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu persekutuan dengan Tuhan jeripaya kita tidak sia-sia. Saudara, hidup yang kita jalani kadang penuh dengan tantangan. Kalau kita tidak bisa berdiri tegap, berdiri dengan teguh, maka kita bisa menjadi pribadi yang kalah. Kalau saudara melihat pertandingan tinju atau pertandingan bela diri, posisi kuda-kuda atau kaki itu menentukan pertahanan seseorang dari serangan lawan. Orang yang punya kuda-kuda yang kuat, kaki yang kuat akan sanggup dihantam dengan pukulan dan bertahan, akhirnya menang dalam pertandingan. Demikian juga secara rohani, kita harus berdiri teguh, berdiri tegap di dalam Kristus. Ada beberapa ayat yang menyatakan hal ini, misalnya dalam Efesus 6 ayat 14. Di sana dinyatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan, dan seterusnya. Tentunya kita tahu ayat ini berbicara mengenai senjata-senjata rohani yang perlu kita miliki dalam peperangan rohani kita. Dan senjata-senjata itu tidak akan berguna kalau kita tidak sanggup berdiri teguh dan berdiri tegap menghadapi segala siasat musuh, terutama dari siasat si jahat. Saudara, mari menjadi jemaat yang berdiri teguh. Mari memiliki komitmen untuk tidak goyah dengan apapun juga dan tidak mudah putus asa. Karena kita tahu kemampuan kita dalam berdiri teguh di dalam Tuhan akan menentukan langkah hidup dan pertumbuhan rohani kita. Paulus juga menulis dalam 1 Tesalonika 3 ayat 8, di sana dikatakan, sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Paulus kembali menasihatkan jemaat Tesalonika agar tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Lalu dalam Filipi 1 ayat 27-28, Paulus juga menulis, hanya hendaklah hidupmu bersama berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi Paulus itu sangat senang menasihati jemaat yang ia layani agar tetap berdiri teguh, kokoh di dalam Tuhan. Dan tentunya ini pun menjadi kerinduan semua hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan sangat senang melihat seluruh jemaatnya hidup dalam kekuatan rohani dan berdiri teguh di dalam Tuhan. Mari sebelum kita beristirahat sepanjang malam, mari ingatkan diri kita lagi, mari memacu diri kita lagi untuk tidak goyah dan berdiri teguh. Apapun yang terjadi, kita tetap maju bersama Kristus yang ada di pihak
kita. Bila Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kuncinya adalah mari berkomitmen untuk selalu berdiri teguh dan tidak goyah. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.